Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama agar ilmu yang kita dapat ini dapat menjadi berkah untuk kita semua serta dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu absen dulu. Hibzur Rahman Arsyad. Hibzur Rahman. Maisarah. Hadir Ibu. Oke, terus Miss Nawati Putri. Hadir Ibu. Muhammad Hazimi. Ada, Bu. Namira. Hadir Bu. Sirma Latifah. Hadir Bu. Siti Aisyah. Hadir Bu. Oke, ada semua ya, kecuali Hibzu. Hibzu ada? Ya, mungkin gangguan ya di tempatnya. Sebelum pemaparan materi dari Ibu, Ibu akan menampilkan video tentang materi kita kali ini. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Sudah muncul di tempat kalian? Halo? Sudah Bu. terlihat. Sudah Bu. Kita tonton sebentar ya. Jadi, apa yang kita sebut dengan protista? Mari kita bahas. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama. Jadi, protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Protista merupakan makhluk hidup uniseluler maupun multiseluler, yaitu dapat memiliki sel tunggal ataupun banyak. Protista juga memiliki membran inti atau disebut sebagai makhluk hidup eukariotik. Protista bukanlah tumbuhan atau hewan atau jamur, tetapi memiliki sifat yang hampir sama dengan makhluk hidup tersebut. Berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain, protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur atau jamur protista. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu protozoa. Di mana protozoa sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata protos dan zoon. Protos berarti pertama dan zoon berarti hewan. Jadi, protozoa berarti hewan pertama. Protozoa tersendiri terbagi menjadi 4 filum. Di antaranya ada Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Ciliata. Ciliata memiliki ciri-ciri di antara lain mempunyai alat gerak berupa silia, memiliki 2 inti sel, reproduksi seksual dan aseksual yaitu konjugasi dan pembelahan biner, memiliki trikokis dan bersifat heterotrof. Yang kedua ada Rhizopoda. Ciri-cirinya yaitu memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia, pembelahan biner, bentuk sel tidak tetap, bersifat heterotrof, serta dapat berubah menjadi kista saat kondisi lingkungan tidak memadai sehingga tidak aktif dan dapat aktif kembali. Yang ketiga ada Flagellata. Ciri-cirinya yaitu
Miliki alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Reproduksinya seksual dengan pembelahan minor. Hidup di air, bersimbiosis, atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan. Yang terakhir, ada sporozoa. Ciri-cirinya diantara lain yaitu tidak memiliki alat gerak, pembelahan ganda, teori hidupnya kompleks, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, serta memiliki spora. Created using Powtoon. Oke. Sudah menyaksikan semua ya tadi tentang pengenalan protista. Selanjutnya gue ada materi sedikit yang mau disampaikan. PPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Sudah, kita mulai ya. Sekarang materi yang akan kita bahas mengenai protista, tapi lebih detailnya lagi tentang protista mirip hewan. Kita akan membahas tentang ciri-ciri umum protista mirip hewan dan peranannya dalam kehidupan kita. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri umum protista yang mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa dengan baik. Kemudian siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang ciri umum protista. Nanti ini akan ada tugas kelompok mengenai laporan hasil pengamatannya. Kemudian protista, mungkin ada yang tahu sebelumnya protista itu apa? Atau belum pernah dengar atau sudah pernah dengar sebelumnya di SD atau di mana? Mungkin ada pernah dengar protista apa? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke, kita jelasin dulu tentang protista. Protista itu merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Nah, meskipun protista ini tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur, tapi protista ini memiliki ciri yang mirip dengan hewan, mirip dengan tumbuhan, ataupun mirip jamur. Nah, makanya dia diklasifikasikan jadi tiga konteks tersebut. Ada protista yang mirip hewan, kemudian ada protista mirip tumbuhan, ada juga protista mirip jamur. Tapi kali ini, pada hari ini kita akan membahas dulu tentang protozoa atau protista mirip hewan. Jadi protozoa atau biasa disebut dengan protista mirip hewan ini merupakan protista yang memiliki sifat sama dengan hewan, yaitu dengan bergerak dan heterotrof. Heterotrof itu adalah dia memakan atau memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisi bagi dirinya. Terus kalian tahu nggak kalau protozoa itu memperoleh makanannya itu dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya atau biasa disebut dengan intraseluler. Langsung kita ke ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umum dari protozoa itu yang pertama adalah organismenya bersel satu, kemudian hidupnya bebas, dia saprofit atau parasit. Kemudian dia mempunyai inti sel atau eukariotik dan memiliki alat anggota gerak. Alat gerak protozoa itu ada kaki semu atau pseudopodia ya, itu salah. Terus ada bulu getar atau biasa kita sebut dengan silia. Kemudian ada bulu cambuk, flagellum. Habitatnya di air laut, di air tawar, tempat lembab, bahkan dia juga bisa berkembang di tubuh manusia atau hewan. Terus juga dia ini bersifat heterotrof atau umumnya memakan atau memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisi bagi tubuhnya. Terus kalian tahu nggak kalau ada 4 filum protozoa yang dikelompokkan berdasarkan alat geraknya?
Apa aja? Yang pertama itu ada rhizopoda. Untuk ciri umumnya, alat gerak dari rhizopoda ini berupa pseudopodia. Terus reproduksinya aseksual dengan cara pembelahan biner. Bentuk selnya dapat berubah-ubah, terus dia juga bersifat heterotrof. Kemudian ini morfologinya. Ada pseudopod, terus di sini ada vakuola makanannya, nukleusnya, membran selnya, endoplasma, ektoplasmanya, sama vakuola kontraktilnya. Terus ada ciliata. Alat geraknya itu berupa silia atau bulu getar. Terus memiliki 2 inti sel, reproduksi reproduksi aksesualnya dengan pembelahan biner. Kemudian reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Dia bersifat heterotrof. Terus ini morfologinya, silia atau getarnya, ada pelikel, terus ada vestibulum, ada mulut selnya, ada anal, ada vakuola makanan, sitoplasma, makronik, mikro, kontraktil vakuolanya. Lanjut kita ke flagellata. Alat gerak dari flagellata itu berupa flagellum atau bulu cambuk. Reproduksinya seksual dengan pembelahan biner, sama dengan kayak rhizopoda. Terus hidup di air bersimbiosis atau parasit dalam tubuh hewan atau manusia. Ini morfologinya dia nukleus, ada nukleus, ada flagellum, ada kinetoplasmanya, ektoplasma, pelika. Terus yang terakhir ada sporozoa. Dia tidak memiliki alat gerak. Satu-satunya film yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian dia tidak memiliki vakuola kontraktil. Tapi dia memiliki daur hidup kompleks, dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Terus dia juga membentuk spora. Contohnya itu adalah biasa disebut dengan plasmodium, ini morfologinya. Ini valikular, nukleus, mitokondria, dan bisa dilihat sendiri ya. Terus untuk peran protozoa dalam kehidupan itu, protozoa ini yang hidup di air tawar dan air laut berupa zooplankton yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting yang secara ekonomi bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Peran protozoa antara lain mengatur jumlah bakteri di alam karena protozoa adalah predator bakteri. Jadi nggak semua protozoa itu parasit bagi hewan atau tumbuhan, tapi juga ada manfaat. Baik, langsung ke tugas kelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya karena di sini ada 7 orang. Kelompok A dari Zurahman, Hazimi, dan Namira. Kelompok B ada Maisarah, Sirma Latifa, dan Siti Aisyah. Silahkan kalian boleh Ibu kasih waktu 5 menit untuk lihat-lihat lagi morfologinya, karena nanti laporan hasil pengamatannya akan Ibu ganti dengan mengamati morfologi dari protozoa. Oke. Wah, tinggal 11 menit. Nah, kita tidak premium.
Udah ceritanya sudah 5 menit. Oke, sudah selesai berdiskusinya. Ibu mau pengambilan nilai kelompoknya. Kita tanya-tanya. Apakah kelihatan gambar yang Ibu share ini di tempat kalian? Kelihatan Ibu. Oke. Tadi kelompok 1 ada Hibzur Rahman, terus ada Hazimit sama Namira ya? Iya Bu. Nah, mungkin Namira bisa sebagai perwakilan dari kelompoknya ya. Ibu mau nanya, nomor 4 ini apa ya Namira? Makronukleus lah Bu. Iya, betul. Kalau nomor 3? Silia Bu. Iya. Mantap. Terus kalau nomor 1? Celah mulut Bu. Benar. Oke, benar. Terakhir mungkin nomor 5 juga ya. Nomor 5 deh, nomor 5 apa? Vakuola kontraktil Bu. Oke, betul ya. Itu semua. Oke, selanjutnya ada kelompok selanjutnya. Jadi kelompok B-nya ada Sirma, Siti Aisyah, sama Nisnawati ya. Tadi Maisara mungkin keluar. Mungkin Siti Aisyah mau jadi perwakilan kelompok teman-temannya. Ibu. Ya, Siti Aisyah. Kalau contoh dari film Rizopoda itu yang mana ya Aisyah? Nomor 1 Bu. Oke, kalau nomor 3 tadi apa ya? Kayaknya nomor 3 ini masuk ke plasmodium kali ya. Plasmodium, terus yang keempat ini tadi flagellata. Nomor 1 tadi kan Rhizopoda atau amuba. Yang ini ada paramecium, terus yang ini nggak tahu juga Ibu yang nomor 5 apa. Oke, selanjutnya itu saja pemaparan materi dari Ibu hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jangan bertanya. Ayo bertanya. Tidak ada dari Ibu. Yang lain, di Siti Aisyah, ada pertanyaan? Atau Ibu izin bertanya. Oke, boleh. Apa Aisyah? Apa yang dimaksud pembelahan biner? Pembelahan biner. Itu pada reproduksi aseksual ya. Pembelahan biner itu pembelahan yang terjadi secara langsung. Jadi dari satu sel dia dibelah jadi 2 sel. Gitu aja sih Siti Aisyah. Bisa dipahami? Ini bisa, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Atau cukup? Mungkin cukup ya. Jadi itu sedikit pemaparan materi dari Ibu. Diingat kalau protozoa atau biasa disebut dengan protista mirip hewan itu terbagi jadi 4 film ya. Ada Rhizopoda, terus ada
ciliata, terus ada flagellata, terus juga ada sporozoa. Untuk perannya dia bisa memakan sebagai apa yo tadi yo perannya yo. Ada yang ingat perannya apa? Perannya sebagai sumber makanan bagi hewan di air. Bisa dipahami ya semua? Insya Allah, Ibu. Insya Allah, Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu minta rela semuanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu keluar ya.